Kembali Kompas Petang, Saudara. Pelarian pengasuh pesantren yang telah ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap santriwati berakhir. Tersangka ditangkap polisi di Wonogiri, Jawa Tengah. Tersangka pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah yang diduga mencabuli sejumlah santriwatinya ditangkap oleh tim Satreskrim Polresta Pati. Kami mengaburkan wajah tersangka untuk melindungi psikologis korban. Tersangka ditangkap pada Kamis pagi bersama satu orang yang diduga membantu pelarian tersangka. Usai ditangkap, tersangka langsung dibawa menuju Polresta Pati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka dikejar oleh polisi setelah mangkir dari panggilan penyidik usai ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual pada santriwati di Pati. Tersangka kekerasan seksual santriwati tiba di Mapolresta Pati pada Kamis siang. Tersangka akan menjalani pemeriksaan awal berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di pondok pesantren yang diasuh dan dimiliki tersangka. Kasus diduga terjadi di lingkungan pondok pesantren di Desa Tlogosari, Pati, Jawa Tengah sejak Februari 2020 hingga Januari 2024. Polisi juga mendalami dugaan korban lain dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasus kekerasan seksual yang menimpa santriwati pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, kuasa hukum korban menjelaskan pernah ditawarkan uang hingga ancaman agar kasus hukum tidak berlanjut. Memang benar pada saat 3 bulan ini saya lakukan pendampingan perkara, ini saya mau ditawari uang 300 juta oleh pihak tersangka ini dengan menggunakan menggunakan orang lain di warung, tapi saya punya 2 saksi itu di situ. Yang kedua, naik 400 juta ditawari dan gertaan dan ancaman, tapi tidak masalah sih, tidak saya terima lagi. Nah, ini kan perlu kita luruskan. Kita selaku advokat harus mendampingi korban, apalagi di bawah umur ini korbannya. Tersangka kekerasan seksual santriwati pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah ditangkap, namun spekulasi jumlah korban masih simpang siur. Lalu bagaimana mengusut tuntas kasus ini, kita bahas bersama dengan Kapolresta Pati, Jawa Tengah, Kombes Jaka Wahyudi, dan kriminolog Universitas Indonesia, Ibu Hanifah Hasnah. Selamat sore Bapak dan Ibu, semoga sehat selalu. Saya ke Pak Kombes Jaka terlebih dahulu. Pak Kombes, ini tentu apresiasi telah berhasil menangkap tersangka yang terutama sempat berlari dan juga dari kejaran polisi. Untuk saat ini sebenarnya berapa banyak korban, dan dari pemeriksaan awal apakah korban sudah ada laporan terbaru dan juga tersangka mengungkap siapa saja korbannya? Baik, jadi dapat kami sampaikan dari Polresta Pati bahwa sampai saat ini jumlah korban yang berhasil kami periksa itu ada 5 anak atau 5 korban. Di mana 5 korban ini salah satunya adalah anak daripada pelapor, kemudian 1 korban ini adalah saksi korban, kemudian yang ketiga ini adalah korban teman daripada korban tersebut. Nah, dari 3 saksi ini ada yang mencabut keterangan dari hasil pemeriksaan karena alasan masa depan anak. Adapun yang mencabut keterangannya adalah orang tua masing-masing. Demikian. Oke, untuk saat ini sebenarnya kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan bukan delik aduan, melainkan delik umum. Untuk saat ini apakah tindakan polisi mampu menjemput bola dan juga ingin mengetahui seberapa banyak yang diduga menjadi korban tersangka? Betul, jadi kami untuk mengembangkan dan mendalami kasus ini, kami membuat posko aduan yang akan kami sosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pati, bahwa posko aduan ini untuk kami bisa mengakomodir dan menerima informasi baik dari korban, saksi, dengan tanpa rasa takut, dan kami akan menjamin keamanan dan kerahasiaan identitasnya. Demikian. Oke, untuk saat ini kita mengetahui bahwa dugaan pelaporan terjadi pada bulan Juli 2024 silam, dan kemudian penetapan tersangka terjadi di 2026, dan apa saja sebenarnya kendala dan juga pengusutan tuntas terkait dengan dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren tersebut? Baik, jadi karena kasus ini adalah kasus sensitif, kendala daripada penyidik adalah speak up daripada para saksi.
dari 5 saksi korban, ini 3 yang mencabut keterangannya, sehingga penyidik ini sangat minim untuk menjerat daripada tersangka. Kemudian di tahun 2025, pihak daripada pelapor menghadirkan saksi yang bisa menguatkan bahwa korban ini betul-betul mengalami pelecehan oleh tersangka. Sehingga hasil dari pemeriksaan tambahan 1 saksi yang menguatkan tersebut, penyidik meyakini untuk menjerat tersangka, sehingga pada tanggal 28 April kemarin kami menetapkan tersangka, kemudian tanggal 4 kami lakukan pemeriksaan karena mangkir dan berusaha melarikan diri. 2 hari setelah kami lakukan pemanggilan, kami berhasil menangkap yang posisi terakhir berada di Wonogiri. Demikian. Untuk saat ini korban sendiri sebenarnya juga sudah lulus dari pondok pesantren dan kemudian berani untuk mengungkap adanya dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren tersebut. Apakah benar demikian, Pak Kombes? Betul. Jadi setelah korban ini lulus, korban ini baru berani mengutarakan apa yang dialami selama hampir 4 tahun ini kepada ayah korban atau orang tua korban. Setelah orang tua korban ini dilapori, kemudian orang tua membawa visum anaknya, hasil visum mendukung, akhirnya orang tua membuat laporan ke petugas atau ke Polresta Pati. Oke, untuk saat ini sudah berapa banyak saksi yang diperiksa, terutama saksi dan juga korban pelecehan? Saat ini jumlah saksi yang kami periksa sudah hampir 14 saksi. Namun ini terus berkembang karena kami mendapat tambahan saksi-saksi yang bisa mendukung daripada menjerat tersangka tersebut. Barusan daripada kami tangkap tersangka ini ada 5 lagi yang menguatkan pelarian yang bersangkutan. Demikian. 5 tersangka ini diduga membantu proses pelarian dari tersangka? Betul, jadi perannya berbeda-beda dalam arti bahwa mereka ini adalah bagian daripada skenario untuk memuluskan melarikan diri dari salah satu bagian dari pondok pesantren, Pak Kombes? Betul, ada juga dari salah satu santri yang ada di pondok tersebut atau bekas santri ya, pengurus. Baik, saya beralih ke Ibu Hanifah. Ibu Hanifah, kita mengetahui bahwa kekerasan seksual terhadap anak ini tentu persoalan yang kompleks dan juga ada unsur traumatik. Dari saya melihat juga catatan dari KPAI dalam setahun ada ratusan kasus terkait dengan kasus kekerasan seksual. Lalu seperti apa sebenarnya bagaimana meyakinkan korban dan terutama ini ada dugaan telah terjadi begitu lama, ada sekitar 4 tahun dan juga ada santriwati lainnya yang juga menjadi korban. Seperti apa Ibu Hanifah dapat melihat dan menganalisis kasus kekerasan seksual terutama di pondok pesantren? Baik. Mas Jono, jadi kekerasan seksual itu biasanya korbannya akan mengalami ketakutan yang teramat sangat. Selain takut, dia akan merasa malu. Dia apalagi kalau pelakunya adalah figur otoritas atau seseorang yang berkuasa di pesantren tersebut. Karena dengan pengakuannya dia akan merasa nih ketakutan bahwa dia itu melakukan fitnah terhadap figur otoritas tersebut. Bahkan dia juga takut kalau ketika dia menyampaikan, dia dianggap memperburuk, menjelekkan nama lembaga. Kondisi-kondisi seperti ini yang membuat seorang korban jadi tidak bisa melapor. Jadi sebetulnya bukan kenapa mereka tidak melapor, tapi kenapa mereka tidak merasa aman gitu. Karena yang utama adalah keamanan dari mereka. Jadi untuk saat ini yang harus dilakukan terhadap korban-korban yang lain bukan dipaksa untuk melaporkan, tapi diberikan rasa aman. Dengan cara apa? Dengan cara menerima semuanya, mendengarkan apa yang dia rasakan. Meyakinkan bahwa dia itu benar-benar korban dan tidak bersalah. Meyakinkan lagi bahwa mereka tidak akan mendapatkan intimidasi dan mereka mendapatkan perlindungan hukum. Seperti yang Pak Kombes tadi sampaikan, bahwa mereka dirangkul, mereka diterima, dan mereka diberikan janji, bukan janji ya, diyakinkan bahwa mereka dalam perlindungan dan mereka akan diberikan penyembuhan secara psikologis dan psikososial. Demikian Mas Juno. Oke, untuk saat ini seperti apa sebenarnya perlindungan yang sepatutnya diberikan dan juga merunut untuk sekian jangka waktu yang cukup lama dan merunut ke belakang, terutama juga apakah ada dugaan, terutama dari rentang 2024 menuju 2026? Oke, kalau perlindungan itu tidak hanya perlindungan secara fisik ya, tapi secara psikologis dan secara sosial, secara identitas dengan tidak menunjukkan nama.
dengan tidak menyebarkan identitasnya. Secara psikologis berarti dia harus mendapatkan pendampingan bagaimana menghadapi traumanya, bagaimana menghadapi rasa ketakutannya. Secara sosial juga demikian, bagaimana dia tetap harus bisa menjalani hidupnya, bagaimana dia tetap bisa sekolah gitu ya. Nah, secara hukum juga seperti itu. Dia harus mendapatkan perlindungan hukum karena ini korbannya adalah anak-anak dan sudah menjadi korban sekian tahun. Karena bagaimanapun juga secara sosial ada banyak sekali respon masyarakat yang menyatakan kenapa baru lapor. Padahal korban itu mengalami trauma yang sangat panjang dan mereka tidak punya kemampuan untuk menyampaikan sesuatu gitu ya terkait dengan kondisinya. Ya. Dan tidak bisa memaksa korban-korban itu untuk segera melapor karena masing-masing korban itu, masing-masing individu itu kesembuhannya itu berbeda. Terus kondisi mentalnya berbeda, jadi tidak bisa dipaksa untuk segera melapor karena perlindungan itu, tapi perlindungan itu tetap harus diberikan. Ya, kita mengetahui bahwa kondisi terutama para santri di sana rata-rata merupakan dari keluarga yang tidak cukup ekonomi dan juga yatim piatu sehingga membutuhkan support dari keluarga ataupun orang terdekat untuk memberikan perlindungan dan juga memberikan pernyataan terkait adanya dugaan kekerasan seksual. Saya kembali ke Pak Kombes Jaka. Pak Kombes Jaka, untuk saat ini dari sebelumnya informasinya ada 5 orang dan kemudian ada 3 orang terduga korban kekerasan seksual dan kemudian 3 diantaranya mencabut laporan. Untuk saat ini apakah juga ada pendekatan khusus untuk 3 korban tersebut atau terduga korban tersebut agar dapat memeriksa kembali ataupun juga berani untuk memberikan keterangan? Baik, jadi tim kami juga akan mencoba mendekati daripada korban-korban yang sudah mencabut keterangan. Berdasarkan analisa kami bahwa ada beberapa korban akan melakukan pelaporan kembali apabila tersangka ini sudah ditangkap. Jadi mendapat jaminan bahwa karena tersangka sudah ditangkap, para korban-korban ini akan berani melaporkan ke aparat kepolisian. Demikian. Oke. Berdasarkan keterangan dari kuasa hukum korban bahwa sempat disebutkan ada dugaan korban ini lebih dari puluhan hingga 30 bahkan 50. Untuk saat ini sebenarnya seperti apa? Karena mengingat bahwa situasi dari tahun 2020 hingga 2024 dan juga banyaknya santriwati, dalam catatan kami ada sekitar 250 santri di pondok pesantren dan 112 merupakan santriwati. Seperti apa pihak kepolisian juga mengetahui adanya informasi tersebut? Kami mengacu kepada hasil pemeriksaan bahwa saat ini narasi jumlah puluhan korban tersebut belum menjadi sebuah fakta daripada pemeriksaan kami. Namun demikian, dengan adanya posko aduan ini, kami akan terus mendalami. Mudah-mudahan nanti masyarakat yang menjadi korban ataupun menjadi saksi bisa memberikan keterangan untuk memperberat daripada ancaman hukuman tersangka tersebut. Demikian. Oke, untuk saat ini pendekatan dari terutama unit PPPA Polresta Pati seperti apa? Terutama mengingat bahwa pondok pesantren ini telah ditutup dan tentu juga kegiatan belajar mengajar di sana juga terhenti. Tentu ada pendekatan khusus terutama untuk merunut ulang dugaan adanya kekerasan terutama korban yang selain 5 orang yang telah melakukan pelaporan. Jadi ada beberapa data yang sudah kami dapat dari pondok pesantren, terutama dari tahun 2024 sampai 2026, anak-anak yang sudah lulus, ini kita lakukan pendekatan kepada orang tua. Okay. Mana tahu anak-anak tersebut mengetahui ataupun bahkan menjadi korban, ini akan kita lakukan pendampingan untuk bagaimana anak ini bisa memberikan keterangan. Demikian. Baik, ini tentu menjadi cara yang cukup efektif untuk menggali terlebih dahulu terkait dengan para santriwati yang telah lulus. Untuk saat ini saya juga kembali ke Bu Hanifah. Untuk Bu Hanifah terkait dengan penelusuran dan juga memberanikan diri mengungkap adanya dugaan pelecehan seksual atau bahkan kekerasan seksual, ini tidak terlepas dari adanya relasi kuasa, terutama tersangka ini merupakan pengasuh dan juga salah satu pendiri dari Ponpes ini. Seperti apa sebenarnya relasi kuasa dan juga adanya kekerasan seksual yang seharusnya menjadi rumah aman bagi para pelajar ataupun santri untuk berada di lingkungan tersebut? Baik. Tentunya kejadian ini tidak lepas dari 3 hal sebelum terjadi kejahatan. Yang pertama karena motivasi pelaku. Nah, kita tidak tahu ya motivasinya apa gitu ya. Apakah untuk menguasai kalau dalam hal ini karena relasi
kuasa, jadi dia berhak penuh terhadap para korban, di mana korban-korban ini adalah anak-anak yang rentan. Rentan yang pertama adalah dia berada dalam lingkungan yang dia kuasai. Yang kedua, karena dia anak yatim piatu, sehingga dia tidak ada pengampu, karena kalau ada apa-apa, dia tidak bisa menyampaikan kepada orang lain. Ditambah lagi, ketika anak dalam kondisi rentan, mereka mudah sekali diintimidasi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, bahwa mereka diancam, mereka diberikan uang untuk tidak bisa melaporkan. Yang terakhir, karena ada kontrol yang kurang, ada absence of capable guardian. Jadi selama di tempat tersebut, berarti tidak ada kontrol yang tepat ketika anak-anak ini merasa ketakutan. Artinya mereka yang orang dewasa yang berada di tempat itu bisa jadi mengetahui kejadian seperti ini, tapi mereka juga tidak berani berbicara. Mereka akhirnya menjadi bystander saja gitu ya, sehingga kasus ini terjadi sekian lama. Ditambah lagi mereka tidak tahu bagaimana sih proses pelaporan, alurnya seperti apa. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang harus kita pelajari sehingga anak-anak dimanapun berada, sekolah dimanapun, baik pesantren maupun sekolah yang lain maupun di masyarakat, mereka paham betul kemana mereka harus melaporkan ketika mereka merasa menjadi korban kekerasan seksual atau korban kekerasan-kekerasan yang lainnya. Baik, kita nantikan dan juga apresiasi pihak kepolisian terus akan mengusut tuntas, terutama untuk melihat apakah ada juga dugaan korban lainnya. Selain yang saat ini sudah ada 5 laporan yang masuk di pihak kepolisian, terutama di Polresta Pati, Jawa Tengah. Terima kasih sekali lagi Pak Kombes Jaka Wahyudi, Kapolresta Pati, Jawa Tengah, telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang, dan juga Ibu Hanifah Hasna, kriminolog Universitas Indonesia, telah berbagi informasi dan juga analisisnya bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak Ibu.